Ada 3 tandanya. Hati yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud, di mana hatinya mencita-citakan akhirat, negeri yang abadi. Bukan dunia cita-citanya, tapi akhirat. Dunia mah tempat yang akan kita tinggalkan, tempatnya beramal, tempatnya ujian. Tapi akhiratlah yang menjadi cita-cita dan harapannya. Ini yang pertama. Jadi kalau dalam batin kita sudah tumbuh cita-citanya akhirat, itu tandanya hati disinari oleh cahaya Allah. Tapi kalau hati kita hanya mencita-citakan dunia, melupakan akhirat, berarti hati kita gelap tanpa cahaya Allah. Yang kedua adalah at-tajafi andaril gurur. Hati yang disinari oleh cahaya Allah, sabda Nabi, tandanya adalah dia akan berhati-hati hatinya dengan tipu daya dunia. Bapak Ibu sekalian, dunia suka menipu apa enggak? Al-Quran menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Banyak orang yang terkecoh, tertipu dengan kesenangan dunia padahal menipu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ad-dunya asharu min harut wa ma'rut. Dunia ini lebih menyihir, lebih menipu dibandingkan dengan Harut dan Marut. Kenapa? Li'anna Harut wa Marut yufarriqani bainal mar'i wa zaujih. 2 malaikat Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi diberikan kemampuan oleh Allah memisahkan antara suami dan istri. Bisa berpisah suami dan istri. Tetapi kalau dunia, ad-dunya tufarriqu bainal abdi wa rabbih. Dunia ini mampu memisahkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih menyihir, Harut Marut atau dunia? Dunia. Jadi kalau gitu harus miskin, berarti nggak boleh kaya. Persoalannya bukan kaya dan miskin. Kalau dunia itu dijadikan tujuan, ini yang berbahaya. Dunia itu jangan dijadikan tujuan, membuat kita lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Jadikan dunia itu alat sarana beribadah kita. Kita diberi rumah, mampu bersyukur. Diberikan kendaraan, tambah pandai ingat kepada Allah. Ingat kepada yang memberi, bukan ingat kepada pemberiannya. Banyak orang diberi, mabuk, gila dengan pemberiannya, lupa kepada yang maha memberi. Maka oleh sebab itu dunia itu jangan dijadikan tujuan. Dunia itu hanya alat dan sarana. Kalau dijadikan tujuan, maka dunia itu ada dalam hati kita. Sampai lagi sholat pun ingatnya ke dunia saja. Tapi kalau dunia kita letakkan hanya sebatas alat dan media, maka dunia itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Terakhir yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda hati yang disinari oleh cahaya Allah adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Setiap hari, hari esok adalah kematian. Jadi kematian itu hari esok. Hari ini adalah beramal. Besok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Terus seperti itu. Itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hari ini persiapan kematian, hari esok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Terus kita sedang mempersiapkan kematian. Jangan takut dengan kematian, tidak bisa lari dari kematian, tapi persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. 2 pilihan kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Baik di akhir kita atau buruk di akhir kehidupan kita. Yang mempersiapkan kematiannya dengan amal soleh yang ikhlas, pembersihan hati, semakin dibeningkan hatinya. Buat apa kotoran itu dibiarkan di hati kita? Buruk sangka, hasad kepada sesama, riya dalam beramal, ujub, bangga diri, takabur, sombong, cinta kepada dunia. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Tenang batin kita. Kalau kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati itu bersih dari dalam hati kita. Tumbuh kecintaannya. Termasuk cinta kepada sesama orang yang beriman. Al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Hati yang disinari oleh cahaya Allah, dia akan terus mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba.